Halo, balik lagi sama gue Kurang Fenomen Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di ngobrol anime gitu cuy. Jadi ya kali ini kita bakal ngobrolin anime gitu ya. Dan ngobrolin anime itu yang baru selesai gitu ya. Baru kelar lah ya, baru kelar, batch sudah keluar. Anime yang ceritanya tuh nggak terlalu berat gitu ya. Dan isekai, biasanya isekai nggak, ceritanya nggak kompleks banget nah ya biasanya tapi ada juga beberapa yang kompleks dan bagus ya. Kompleks ini bagus semua sih ya kalau menurut gue, tapi ada juga yang jelek. Tapi maksud gue ceritanya nggak terlalu kompleks ya, lebih banyak yang nggak kompleksnya kalau ngomongin genre isekai gitu ya. Ya sejauh gue nonton sih ya, jadi ini bakal masuk juga ke review juga gitu ya. Kalau biasanya kan ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu ya, dan ini kayaknya lebih ke review juga. Nanti gue masukin dua playlistnya, yaitu playlist ngobrol anime sama ini ya, Nomin gitu ya. Nah ini udah ada 3 part ya kan, kita ngobrolin anime gitu ya. Ada dari Boruto ya kan, 1722. Terus Reinai Flops gitu ya, gue belum nonton nyampe tamat. Gue selesain dulu nyampe semuanya, sampai kelar ya, nyampe 4. Dan ini baru 2 ya. Ini kenapa masuk ke sini? Nah ini baru 2 gitu ya, sama ini 3 gitu cuy ya. Yang tadi tuh salah masukin gitu ya, gue belajar Da Vinci gitu cuy ya. Nah kalau ngomongin review-review atau pendapat-pendapat gue tentang anime itu ya, udah ada berapa itu, ada Sekaya Kyoku, ada Overlord, terus ada beberapa lagi gitu cuy ya. Nah kita langsung aja masuk ke itunya, konten utamanya lah ya. Itu Nomin Kanren no Skill gitu ya. Yang sini udah gue di video sebelumnya udah gue kasih spoiler sedikit gitu ya. Gue ngasih rating 7 ya kan, kalau nggak ada komanya ya. Kalau misalnya bisa ngasih koma itu gue ngasih 7,3, kayak 7,3 buat anime ini ya, buat anime Nomin Kanren no Skill ya kan. Itu animenya kurang lebih petani gitu ya. Saya kayaknya petani gitu ya, petani OP gitu ya, petani sekaligus petualang ya. Cuman karakternya dia lebih ke cinta bertani aja gitu cuy ya. Nah kenapa gue ngasih 7? Mungkin langsung aja tuh poin gitu ya. Awal-awalnya itu karena dia kalaupun dari secara tahapnya itu, dari fase-fasenya itu menurut gue udah pas banget kalau menurut gue gitu ya. Dari Nomin Kanren ini ya, kalau menurut gue ya, dari fasenya tuh udah pas menurut gue. 12 episode, kalau gue ya, kalau gue nggak ada yang bosan gitu ya. Tapi kan ini pendapat gue kan, itu experience orang beda-beda ya, pendapat orang beda-beda. Tapi kalau menurut gue nih fasenya udah pas ya kan. 12 episode gue nggak bosen ya, at least gue nggak bosen. 12 episode nggak ngebosenin tengah-tengah atau apa. Jadi emang tahapnya, fasenya tuh pas ya, mainin konfliknya, tahapnya pas gitu. Dan semua adegan-adegannya menurut gue tahapnya, fasenya tuh pas. Jadi nggak ada yang kecepatan, ada yang nggak kelambatan gitu aja. Dan ini ada beberapa yang anime isekai juga ya kan, yang OP juga. Ini kan masuknya OP juga gitu ya, walaupun ini OP-nya tuh masih jadi misteri sebenarnya ya. Dan itulah ya, ada beberapa anime yang isekai yang ceritanya tuh nggak kompleks, OP, dan harusnya bakal fun banget ya kan. Karena emang ceritanya tuh nggak kompleks banget, bakal fun banget, bukan seru banget gitu ya, banyak seneng-senengnya. Tapi itu dia itu ngedragging ya, ngebosenin di tengah-tengah, karena fasenya nggak pas gitu ya. Permainan fasenya tuh nggak pas gitu ya, permainan fasenya nggak pas, dan jadinya ngebosenin tengah-tengah ya. Padahal udah seluruhnya awal tuh, karena fasenya tuh dia kecepatan, dan tengah-tengah tuh udah bosan karena fasenya salah gitu ya. Dan jadinya nggak dapat juga dari konflik dari endingnya itu sendiri gitu ya. Dan ini menurut gue fasenya udah pas, tapi kekecewaan gue adalah endingnya yang nggak, entah mengapa gitu ya.
kentang aja ya endingnya menurut gue. Untuk Noomin Kanren ini terlalu kentang kalau menurut gue dari segi endingnya. Kalaupun tahap fase-fasenya itu udah pas banget. Jadi ending dari suatu cerita juga mempengaruhi itu ratingnya ya. Apalagi kalau anime-anime gini, ending tuh paling berpengaruh lah ya, selain visual sama animasi gitu ya, grafis itu. uh, Selain itu gitu, endingnya itu gimana gitu ya, apakah memuaskan, biasa aja, atau kentang. Ini termasuk kentang menurut gue ya, dibilang ya kan, dibilang plot twist juga. Ya plot twist di awal-awal, kalaupun ada plot twistnya, yang plot twistnya itu nggak bisa diceritain gitu. Misalnya kalau mau ngasih tahu nih, kalian ngasih tahu biar teman kalian tuh suka sama anime ini, jadi spoiler atau spoiler yang bikin penasaran. Nah kalau ini kalau kasih tahu plot twistnya itu jadi nggak seru gitu ya. Secara itu kalian pasti udah tebak lah ya plot twistnya gitu cuy. Kapan ada plot twist sedikit ya kan, ada sedikit plot twistnya di episode akhir, tapi endingnya menurut gua kentang aja gitu ya. Dan misterinya juga dibuild itu dari awal sebenarnya, dari awalnya itu udah dibikin kayak misterinya tuh kayak clue tentang plot twistnya ini gitu ya, kenapa yang bikin kita bertanya-tanya gitu ya. Itu udah dikasih tahu sebenarnya di awal-awal, cuman gua yakin banyak yang nggak ngeh aja dan nganggap itu scene itu cuman scene buat kayak ketemu ceweknya lah ya, sama salah satu haremnya lah ya. Tapi ternyata di bagian akhir tuh dimainin kenapa gitu cuy ya, dan masih jadi misteri sebenarnya gitu ya. Dan ini dari endingnya lebih ke pengen season 2 nya gitu ya. Kalau lihat dari endingnya jadi kayak nunjukin kayak optimis banget dapat season 2 nya gitu ya, dengan ending yang tentang ini dan end screen yang seperti itu ya kan. Jadi kayak percaya diri banget bakal dapat season 2 nya. Dan kalau dibilang gantung juga nggak juga gitu ya, bilang gantung juga nggak juga, karena ya dia karakternya udah enak aja ya, udah enak gitu ya, persetan dengan yang lain-lain gitu cuy ya, udah aman lah ya. Kalau misalnya ada gantung kan apa nih gitu cuy ya, karakternya tuh masih digantung-gantung lah ya, masih nggak jelas. Kalau ini udah jelas dan cuman masih ada meninggalkan sedikit misteri yang masih di itulah ya, di otak kita ya, masih bisa dicerna dan masih oke, gini mungkin kelanjutannya. Dan buat diabaikan juga ngegantung gitu ya, udah gitu cuy ya. Dan gue nggak tahu kenapa endingnya kentang banget ya, ambil endingnya itu kentang banget. Dan kayak semua yang dilakuin di episode awal, terus petualangan yang seneng-senengannya, dan ditutup dengan menurut gue yang ending yang kurang memuaskan gitu cuy. Jadi kayak nggak puas aja gitu ya, dia selama ini tuh bener-benerin orang segala macam bla 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 gitu, kok endingnya gini doang gitu cuy. Dan ini kan, dan tapi sini masalah ngomong karakternya, gue suka gitu ya. Ada karakternya tuh gampang diingat gitu ya, gampang diingat. Kayak si resepsionis, kotanya apa, dan kekuatannya dia dapat punya latar belakang dan backgroundnya itu menurut gue cukup bagus gitu ya, buat anime yang ceritanya tuh emang gak kompleks gitu ya. Kecuali kalau kita ngomongin ini anime ceritanya kompleks ya gitu, dan dilatih di awal-awal tuh udah cerita kompleks banget gitu ya. Dan kalau cuman background ceritanya jadi karakternya cuman kayak gitu, itu bakal jelek sih. Tapi karena berhubung ini ceritanya nggak kompleks, jadi menurut gue udah cukup bagus dan gampang diingat. Dan pertemuannya pun menurut gue cukup berkesan gitu ya. Kayak anime-anime yang alur ceritanya tuh nggak kompleks gitu ya, nggak kompleks banget, yang ringan gitu ya ceritanya gitu ya. Dan
Itu menurut gue udah seru banget, dan setiap pertemuan karakternya itu menurut gue udah fun banget ya, udah seru banget ya. Setiap ketemu karakternya tuh keseruannya tuh dapat ya, dari orang tuanya, dari si Putri Val itu sendiri. Terus apa namanya tuh, ini kan dia di base station nih. Nah, dari karakternya ini, dari Valnya, dari dari tuan putrinya, dari orang tuanya, dari tukang posnya, ya kan, dari tukang posnya, ya kan, dari ini resepsionis guildnya, dari ini temennya ya yang keturunan pahlawan, adiknya segala macam. Itu menurut gue pertemuannya berkesan banget. Dan adiknya juga, pertemuan dengan adiknya, background dengan adik angkatnya, konfliknya, kalau gue menurut gue udah di build up ya, udah di build up tuh bagus banget, dan udah dimainin menurut gue udah bagus banget. Cuman karena endingnya entah mengapa kentang gitu cuy ya, apakah emang karakternya suka nanam kentang jadi endingnya kentang gitu cuy. Jadi ya jatuh 7,3 sih kalau penilaian gue gitu ya. Dan sini di live chart 7,11, dan mungkin di My Anime List bisa nyampe 7 doang, bisa 6,9, 6,8 gitu ya. Dia emang di live chart tuh emang biasanya tuh lebih besar gitu ya ratingnya gitu ya. Dan sini di base station rilisnya udah 12 episode ya, cuma total 12 episode, udah pas banget menurut gue 12 episode ya, nggak kurang nggak tambah gitu ya. Cuman sayang endingnya lagi ya, di sini belum dia nggak premium ya, kalau tulisannya di situ sih ya nggak premium gitu ya. Nah, kayak udah sih ya, kurang lebih ya kayak gitu aja sih. Gue bingung nih bahas apa lagi gitu ya untuk ini gitu ya. Tapi karakter utamanya sih gue suka sih ya, dari itunya, dari karena apa tuh, dia suka bertani gitu ya. Apa yang dia seneng gitu ya, apa yang dia seneng, dan di setiap perjalanan dia ngelakuin hal yang dia seneng gitu ya. Hobinya dia pun bertani, dan petualang-petualangan juga nggak jauh nyari-nyari itu ya, dari nggak jauh dari pengen nyari-nyari buat bertani juga lah ya. Dan terlepas emang dari misi dari guild petualangnya gitu ya, dan kenapa dia jadi guild petualangan tuh jadi apa namanya tuh, ada ceritanya ya di awal-awal gitu. Jadi cukup memotivasi gitu ya, cukup memotivasi dari karakternya cukup memiliki motivasi gitu cuy ya. Cuman entah apa gitu lah ya. Ya sini belum itu ya, dia belum premium ya, entah kapan. Cuman kan udah bisa maraton sekarang ini anime gitu ya. Jadi pas banget buat selingan nonton Chainsaw Man ya. Terus apa nih, Mob Psycho juga udah tamat ya kan. Ini kayak si Fran ya udah tamat, ini belum ya. Rumah Blue Lock belum ya kan. Jadi emang cocok banget ini anime buat abis nonton anime atau film yang ceritanya tuh kompleks banget gitu ya. Cuman kalian jangan ngarepin endingnya bakal memuaskan banget kalian ya. Kalaupun cerita nggak kompleks kan, nggak kompleks tapi ada banyak anime yang ceritanya nggak kompleks tapi endingnya itu cukup memuaskan gitu ya. Jadi wah, kayak dilakukan penutupan tuh secara sempurna gitu ya, cuman cara sempurna. Kalau ini ya tidak sempurna bisa gue bilang gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya pendapat gue tentang anime ini ya. Mob Psycho gue 8 gitu ya. Mob Psycho gue nggak tahu apakah ada lanjutan ceritanya atau enggak, tapi cukup memuaskan gitu ya. Dari Mob Psycho gue nggak tahu apakah nanti ada Mob Psycho keempat, tapi menurut gue dari ketiga itu udah cukup banget, karena endingnya tuh udah cukup lah ya. Mob Psycho setiap ending tuh, ending di setiap episodenya udah bisa mau stop mau lanjut masih bisa gitu cuy ya. Cuman tergantung nanti mainin ceritanya sama mainin fase-fasenya gitu ya.
itu gimana, itu aja. Jadi mungkin itu aja. Kalian komen di bawah pendapat kalian tentang Nomin ini gitu ya. Kalau yang udah nonton komen di bawah gitu ya, dan pendapat kalian gimana. Yang belum, kalian bisa nonton dulu gitu ya, bisa nonton dulu, habis itu komen gimana pendapat kalian ya. Sekian dari gue, goodbye, dadah.